Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufanti Ramadan dengan NIM 04473639. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan daripada langkah-langkah penyelesaian tugas 2, di mana pada tugas 2 ini kita ditugaskan untuk membuat proyek ya, untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat sebagai berikut. Dengan link yang sudah dicantumkan pada form tugas 2 ini, API ini akan menampilkan data perkiraan cuaca di Jakarta termasuk dengan temperatur per jam ya. Jadi API yang disertakan pada link yang ada di form tugas 2 ini akan menampilkan data perkiraan cuaca yang ada di wilayah Jakarta termasuk temperatur dalam kurun jam ya, kurun waktu jam. Yang nomor 2 adalah membuat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan. Yang pertama itu adalah tampilan data atribut kolom atau berikut dari waktu pengukuran dan temperatur suhu per jam dalam bentuk Celsius, derajat Celsius ya. Dan desain tampilan yang agar mudah dibaca ya, membuat desain tampilan yang mudah dipahami atau dibaca. Dan misalkan dalam bentuk list atau tabel data, ini adalah contoh ya. Contoh bagaimana kita bisa membuat sebuah tampilan yang mudah untuk dipahami dan bisa dalam bentuk list atau tabel seperti itu. Ini adalah berbagai poin-poin yang perlu disiapkan, yaitu yang perlu ada di video kita dalam pengerjaannya seperti itu ya. Yang pertama adalah perkenalan identitas mahasiswa, yang kedua adalah langkah-langkah praktik, dan yang ketiga hasil analisa praktik yang telah dilakukan seperti itu. Dan kata-kata penutup ini juga terdapat catatan ya. Oke, kita langsung saja. Untuk pengerjaan tugas 2 ini saya membuatnya dengan menggunakan text editor yang bernama Visual Studio Code ya, yang sangat mudah untuk dioperasikan dan sangat mudah untuk kita menuliskan kode-kode yang dibutuhkan dalam pengerjaan tugas praktik 2 ini. Yang pertama, saya membuat file baru. Di sini teman-teman juga bisa dengan klik di bagian sini ya, new file, dengan format index.html seperti itu. Jadi nanti akan muncul index.html atau kerangka awal. Kita tinggal isi saja. Dengan pertama saya isi di bagian title, yaitu judul utama, yaitu perkiraan suhu per jam yang ada di Jakarta seperti. Lanjut ya. Yang pertama adalah title, di mana judul utama dari website yang nantinya akan saya hasilkan, yaitu perkiraan suhu per jam yang ada di wilayah Jakarta. Nah, setelahnya saya langsung saja, berhubung ini kode yang dituliskan tidak terlalu panjang, saya menggabungkannya pada satu jendela, yaitu index HTML, CSS-nya seperti stylenya ya, di mana saya memasukkan berbagai warna ya, untuk mempercantik tampilan dan untuk bagaimana tampilan yang perlihat itu dapat lebih mudah untuk dipahami dan diperhatikan seperti itu. Nah, di sini adalah format-format dari tampilan yang saya gunakan ya, di dalam style CSS ya, yang saya terapkan di jendela index.html seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di bagian ini adalah struktur dari kata yang nanti ditampilkan ke website yang dihasilkan. Di sini adalah perkiraan suhu per jam yang di Jakarta, dan di sini saya sertakan juga nama saya dan link saya seperti itu. Di sini saya juga membuat tombol, di mana tombol tersebut bertuliskan laporan data, dan yang terakhir adalah saya sudah menerapkan JavaScript ya. JavaScript ini juga untuk nantinya digunakan untuk merefresh yang sudah saya buat pada tombol
ini ya, nanti juga berkaitan pada tampilan yang akan saya presentasikan juga nanti di akhir sesi. Oke, kita ini di bagian JavaScript ya. Oke, jika sudah penulisan kode dirasa sudah semua, sudah lengkap, nanti langsung kita pencet ada di sini. Sebelumnya adalah live server ya, mungkin teman-teman ada di pojok kanan bawah, nanti diarahkan langsung ke web browser yang sudah dipilih. Nah, ini adalah hasil dari kode-kode yang berhasil dicantumkan pada software Visual Studio ya. Di sini ada judul atau tadi yang awal diketikkan pada bagian head ya, perakiraan suhu per jam Jakarta. Data diambil dari API Open Meteo di sini, dan nama saya dan ini sudah saya sertakan. Nah, di sini tampilkan jumlah data. Di sini kita dapat memilih berapa data yang akan kita tampilkan. Di sini saya sertakan karena jika langsung semua data ini yang ditampilkan sangat banyak ya. Jadi dengan tujuan untuk meringkas tampilan yang ditampilkan, yaitu saya memberikan pilihan berapa data yang ingin ditampilkan. Misalkan saya ingin menampilkan data dalam jumlah 24. Nah, jadi tampilan awal tidak terlalu banyak sekali data yang disertakan seperti itu. Nah, tidak hanya itu saja, saya juga melakukan konversi yang sebelumnya berformat UTC ya, UTC menjadi waktu WIB seperti ini. Jadi tertera tanggal, bulan, tahun, dan jam yang WIB seperti itu. Temperatur sudah berhasil untuk disertakan juga. Nah, di sini ada tombol yang berisi muat ulang data. Ini berfungsi untuk mendapatkan data terbaru dari API ya, API yang sudah disertakan pada form tugas kedua tadi. Nah, di sini saya juga menambahkan sebuah action di mana kita juga dapat merubah tampilan yang ada pada website yang dihasilkan. Di antara ada mode terang seperti berikut, dan juga mode gelap. Ini juga bertujuan untuk bagaimana seorang yang melihat data dapat lebih interaktif ya dalam mengolah website yang kita hasilkan seperti itu. Sudah kita tampilkan semua data. Nah, ini adalah data yang berhasil ditampilkan dari sumber API yang sudah disertakan ya. Ini semua data sangat banyak sekali yang berhasil ditampilkan seperti itu. Ini data yang menarik ya. Jadi itulah proses pengerjaan saya dalam penyelesaian tugas 2 ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengerjaan tugas 2 ini. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.